Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Rizkyanto, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai Euclid dan dasar-dasar aljabar di Elements. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari Vina Sari, Anindita Damayanti, dan saya Naisa Afisa Widiani. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini ada Euclid, kemudian di Elements buku kedua, definisi, dan juga proposisi. Nah, yang pertama adalah Euclid. Euclid adalah seorang ahli matematika Yunani kuno yang aktif sebagai ahli geometri dan ahli logika. Euclid dianggap sebagai bapak geometri dan karyanya yang terkenal yaitu The Elements, yang menetapkan fondasi geometri dan sebagian besar mendominasi bidang tersebut hingga awal abad ke-19. Untuk Elements di buku 2, aljabar geometri ini, pada buku The Elements di 2 ini, terdiri dari 2 definisi dan 14 proposisi. Kemudian untuk definisi itu sendiri merupakan pernyataan yang mengungkapkan makna, ciri utama, atau keterangan orang, benda, proses, atau aktivitas, serta merumuskan ruang lingkup dan karakteristik suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau kajian. Nah, untuk definisi satu disebutkan bahwa suatu jajar genjang yang memiliki sudut siku-siku dikatakan dibentuk oleh dua garis lurus yang membentuk sudut siku-siku. Misalkan terdapat sebuah persegi panjang PQRS. Nah, persegi panjang PQRS ini dimuat oleh PQ dan PS. Kemudian untuk definisi 2 berbunyi dalam setiap jajar genjang, salah satu dari jajar genjang yang berada di sekitar diameter bersama dengan dua pelengkapnya disebut gnomon. Nah, gnomon itu sendiri adalah bentuk yang dihasilkan ketika sebuah jajar genjang dipotong oleh sebuah diameter dan dua segmen pelengkap ditambahkan. Nah, misalkan ada jajar genjang PQRS. Nah, gnomonnya itu adalah yang warna putih ini. Gnomon itu bentuknya seperti huruf L. Lanjut proposisi. Proposisi sendiri atau yang proposisi atau yang lebih dikenal dengan teorema adalah suatu pernyataan yang kebenarannya perlu dibuktikan berdasarkan definisi, postulat atau aksioma atau teorema lainnya yang sebelumnya telah dibuktikan. Kemudian untuk proposisi satu berbunyi jika ada dua garis lurus dan salah satunya dipotong menjadi sejumlah segmen berapapun, maka persegi panjang yang dimuat oleh kedua garis lurus tersebut sama dengan jumlah persegi panjang yang dimuat oleh garis lurus yang tidak dipotong dan setiap potongan-potongan garis. Nah, penjelasan dari proposisi satu, misalkan ada sebuah garis A, dua garis lurus A dan garis BC. Nah, garis BC ini dipotong secara sembarang di titik D dan E yang berada di antara titik B dan C. Nah, persegi panjang yang dibentuk oleh A dan BC sama dengan persegi panjang yang dibentuk A dan BD, A dan DE, serta A dan EC. Nah, jadi proposisi satu ini dapat secara sistematis dapat dituliskan dengan A dikali BC sama dengan A kali BD tambah DE tambah EC, atau sama dengan A dikali BD ditambah A kali DE ditambah A kali EC. Nah, selanjutnya kita akan memberikan eh, proposisi satu ini, yaitu A dikali BC sama dengan A dikali BD ditambah A dikali DE ditambah A kali EC. Yang pertama kita konstruksikan dulu dalam sebuah gambar. Kita buat gambar BF dari titik B dengan sudut siku-siku ke BC. Sesuai dengan proposisi 1,1. Kemudian buat BG dengan panjang yang sama seperti garis A, sesuai dengan proposisi 1,3. Kemudian gambarkan garis GH yang sejajar dengan garis BC melalui titik G. Melalui titik G sesuai dengan proposisi 1,31. Kemudian melalui titik D, E, dan C tarik garis menjadi garis DK, EL, dan CH yang sejajar dengan garis BG sesuai dengan proposisi 1,31. Nah, kemudian akan dibuktikan bahwa A dikali BC sama dengan A dikali BD ditambah A dikali DE ditambah A kali EC dengan pembuktian geometris. Pembuktiannya sudah kita dapatkan gambar tadi, kita dapatkan ada persegi BH. Nah, persegi panjang BH. Nah, persegi panjang BH ini sama dengan persegi panjang PK ditambah persegi panjang DL ditambah persegi panjang EH. Di mana persegi panjang BH ini sama dengan BG dikali BC. Sedangkan kita tahu bahwa mohon maaf, panjang garis A ini sama dengan panjang garis BG. Maka persegi panjang BH akan sama dengan garis A dikali BC. Nah, selanjutnya persegi panjang BK sama dengan persegi panjang BK adalah sama dengan BG dikali BD, di mana persegi panjang BG ini sama dengan panjang garis A. Maka persegi panjang BK sama dengan A dikali BD. Selanjutnya, kita mencari persegi panjang DL. Nah, persegi panjang DL ini adalah DK dikali DE, di mana kita tahu bahwa panjang dari DK itu sama dengan panjang dari BG. Panjang dari BG itu sama dengan panjang dari garis A. Maka, persegi panjang DL ini sama dengan garis A dikali DE. Nah, selanjutnya, persegi panjang EH sama dengan panjang EL dikali EC, di mana kita tahu bahwa EL ini adalah sama dengan BG, dan BG ini adalah panjangnya sama dengan garis A. Maka persegi panjang EH ini sama dengan A dikali EC.
Karena kita sudah mendapatkan eh, panjang persegi panjang BH dan juga persegi panjang BH, BK, DL, dan EH, maka kita kembalikan eh, ke persamaan ini, yaitu persegi panjang BH tadi didapatkan adalah A dikali BC, persegi panjang BK didapatkan A dikali BD, nah persegi panjang DL didapatkan A dikali DE, kemudian persegi panjang EH didapatkan A dikali EC, atau bisa ditulis juga karena BC itu adalah bisa ditulis menjadi BD ditambah DE ditambah EC, jadi bisa ditulis A dikali BD ditambah DE tambah EC sama dengan A dikali BD ditambah A dikali DE ditambah A kali EC. Nah, proposisi satu ini adalah versi geometri dari identitas aljabar eh, A dikali B ditambah C ditambah D ditambah dan seterusnya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ditambah A dikali D ditambah dan seterusnya. Jadi proposisi 1 A dikali BC sama dengan A dikali BD ditambah A dikali DE ditambah A kali EC sudah terbukti secara geometris. Next, proposisi 2, yaitu jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka jumlah persegi panjang yang dimuat oleh keseluruhan dan masing-masing segmen sama dengan persegi secara keseluruhan. Nah, untuk penjelasan proposisi 2, misalkan garis lurus AB dipotong sembarang di titik C. Nah, maka persegi panjang yang dibentuk oleh AB dan BC, AB dan BC, ditambah dengan persegi panjang yang dibentuk oleh AB dan AC sama dengan persegi yang dibangun pada AB. Nah, secara matematisnya, dapat ditulis menjadi AB kuadrat sama dengan AB dikali AC ditambah AB dikali BC. Atau AB dikali AB sama dengan AB dikali AC ditambah AB dikali BC. Nah, kita akan membuktikan AB dikali AB sama dengan AB dikali AC ditambah AB dikali BC. Nah, ini akan dibuktikan bahwa AB dikali AB sama dengan AB dikali AC sama dengan, ditambah, maaf, AB dikali AB sama dengan AB dikali AC ditambah AB dikali BC. Nah, pembuktiannya kita buat konstruksi gambar terlebih dahulu. Kita buat persegi ADEB dengan panjang sisinya AB sesuai dengan proposisi 1.46 dan gambar garis CF yang ditarik melalui titik C dan sejajar dengan salah satu garis AD atau BE sesuai dengan proposisi 1.31. Nah, maka persegi AE, ini persegi AE akan sama dengan persegi AF ditambah dengan persegi CE. Nah, kita sudah mendapatkan nih bahwa persegi AE adalah persegi AF ditambah persegi CE. Nah, kalau sudah dapatkan, karena AD, kemudian eh, di mana AD sama dengan AB, maka persegi AE sama dengan AB dikali AB atau AB kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari persegi panjang F, di mana persegi panjang F ini sama dengan AD dikali AC. Seperti yang kita ketahui, AD ini sama dengan panjang AD ini sama dengan panjang AB. Maka persegi panjang AF sama dengan AB dikali AC. Kemudian kita cari persegi panjang CE. Persegi panjang CE adalah CF dikali CB, di mana panjang CF ini sama dengan panjang AD dan panjang AD ini sama dengan panjang AB, maka CE persegi panjang CE sama dengan eh, AB dikali CB. Karena kita sudah mendapatkan persegi AE, kemudian persegi panjang AF, kemudian persegi panjang CE, maka kita masukkan ke persegi AE ini. Persegi AE tadi kita dapatkan AB dikali AB. Kemudian sama dengan AB dikali AC ditambah AB dikali CB. Atau bisa ditulis AB dikali AC ditambah CB sama dengan AB dikali AC ditambah AB dikali CB. Nah, sehingga proposisi tadi AB kali AB sama dengan AB kali AC ditambah AB kali BC sudah terbukti. Nah, proposisi 2 ini adalah versi geometri dari identitas aljabar, yaitu A kali B ditambah A kali C sama dengan A kuadrat, jika A sama dengan B ditambah C. Kemudian proposisi 3, jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka persegi panjang yang dimuat oleh keseluruhan dan salah satu segmen sama dengan jumlah persegi panjang yang dikandung oleh segmen dan butir sangkar pada segmen tersebut. Nah, penjelasan proposisi 3, misalkan garis lurus AB dipotong secara sembarang di titik C. Nah, maka persegi panjang yang dibentuk oleh AB, persegi panjang yang dibentuk oleh AB dan BC sama dengan persegi panjang yang dibentuk oleh AC dan CB ditambah dengan persegi yang dibangun oleh CB. Nah, secara matematis dapat ditulis dengan AB dikali CB sama dengan AC dikali CB ditambah CB dikali CB. Nah, AB itu sendiri yaitu bisa ditulis dengan AC ditambah CB. Jadi, AC ditambah CB dikali CB sama dengan AC dikali CB ditambah CB dikali CB. Kemudian akan dibuktikan bahwa AB dikali CB sama dengan AC dikali CB ditambah CB dikali CB. Nah, sebelum kita membuktikan, kita konstruksi dulu dengan sebuah gambar. Kita gambar persegi CD
persegi dulu CDEB dengan CP-nya sebagai salah satu sisinya, seperti menurut proposisi 1.4, nah 1.46. Kemudian gambar garis AF yang sejajar dengan CD atau BE. Kemudian perpanjang garis ED ini sampai ke titik F. Nah, kita sudah dapatkan gambar yaitu satu persegi panjang dan satu persegi di dalam persegi panjang besar. Kemudian eh, maka sesuai dengan gambar kita bisa cari persegi panjang AE. Persegi panjang AE ini sama dengan persegi panjang AD ditambah persegi CE. Nah, kita cari persegi panjang AE. Persegi panjang AE ini sama dengan AF dikali AB, di mana kita tahu bahwa panjang AF ini sama dengan panjang CB. Maka persegi panjang AE sama dengan CB, CB dikali AB. Kemudian kita cari persegi panjang AD. Persegi panjang AD sama dengan AF dikali AC. Kita tahu bahwa AF ini sama dengan panjang AF ini sama dengan panjang CB. Maka persegi panjang AD sama dengan CB dikali AC. Kemudian kita cari persegi CE. Nah, persegi CE ini sama dengan CD dikali CB. Kita tahu bahwa panjang CD ini sama dengan panjang CB. Maka persegi CE sama dengan CB kuadrat, CB atau CB kali CB. Nah, kita sudah dapatkan nih bahwa persegi panjang AE, kita sudah mendapatkan persegi panjang AE, persegi panjang AD, dan juga persegi CE. Kemudian kita masukkan ke sini, jadi sudah terbukti bahwa CB dikali AB sama dengan CB dikali AC ditambah CB kali CB. Maka kemudian AB ini bisa jadi AC ditambah CB. Jadi kita bisa ubah menjadi CB dikali AC ditambah CB sama dengan CB kali AC ditambah CB dikali CB. Maka proposisi 3 sudah terbukti secara geometris. Kemudian proposisi 3 ini adalah versi geometri dari identitas aljabar, yaitu A ditambah B dikali A sama dengan A kali B ditambah A kuadrat. Kemudian proposisi 4, jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka kuadrat garis secara keseluruhan sama dengan jumlah kuadrat dari bagian-bagian garis tersebut ditambah 2 kali persegi panjang yang dibentuk oleh bagian-bagian itu. Nah, penjelasan proposisinya, misalkan garis lurus AB dipotong secara sembarang di titik C. Nah, maka kuadrat dari AB sama dengan jumlah kuadrat dari AC dan CB, serta ditambah 2 kali luas persegi panjang yang dibentuk oleh AC dan CB. Nah, secara matematisnya dapat ditulis menjadi AB dikali AB sama dengan AC dikali AC ditambah CB dikali CB ditambah 2 kali AC dikali CB. Nah, sebelum kita buktikan, kita konstruksi dulu gambar. Kita buat gambar persegi ADEB dengan panjang sisinya AB sesuai proporsi 1.46. Kemudian kita gambar diagonal BD. Jadi hubungkan titik P dengan titik D. Kemudian gambar garis CF dari titik C yang sejajar dengan AD atau BE sesuai dengan proposisi 1.31. Kemudian gambar garis kemudian beri label pada titik potong diagonal BD dan ruas panjang CF ini adalah G. Jadi kita buat gambar garis HK yang melalui titik G sejajar dengan AB atau DE. Kemudian akan dibuktikan bahwa AB dikali AB sama dengan AC dikali AC ditambah CB dikali CB ditambah 2 dikali AC dikali CB. Nah, untuk pembuktiannya di sini ada 4 gambar. Pertama kita ke gambar pembuktian 1. Pembuktian 1 karena BD memotong 2 garis sejajar yaitu garis AD dan garis CF, maka sudut luar sama sudut dalamnya yang berseberangan. Sudut luar sama dengan sudut dalam yang berseberangan. Nah, sehingga sudut CGB sama dengan sudut ADB. Mohon maaf, ini ada kesalahan, seharusnya sudut ADB. Kemudian kita beralih ke gambar pembuktian 2. Di situ ada gambar ABD. Nah, karena segitiga ABD ini adalah segitiga sama kaki dengan panjang AB adalah sama dengan panjang AD, maka sudut-sudut di alasnya juga sama. Sudut B dan maka sudut ADB sama dengan sudut ABD sesuai dengan proposisi 1.5. Kemudian beralih ke gambar pembuktian nomor 3. Di sini ada segitiga kecil CBG. Nah, karena CB maaf, karena segitiga BCG memiliki 2 sudut, sudut alfa yang sama, maka itu juga adalah segitiga sama kaki, seperti sesuai dengan proposisi 1.6. Sehingga sisi-sisinya juga sama. Dan CG sama dengan CP. Kemudian kita beralih ke gambar pembuktian 4 sampai 8. Nah, karena
CB dan GK sejajar, kemudian CG dan juga GK sejajar, maka keempat sisinya sama panjang dan sejajar seperti menurut proposisi 134. Maka sehingga CK adalah persegi sama sisi karena keempat sisinya sama panjang. Kemudian karena CG sejajar dengan BK, maka jumlah sudut dalamnya adalah dua sudut siku-siku. Ini dua sudut siku-siku. Kemudian kita tahu bahwa sudut CBK adalah siku-siku, maka sudut BCG juga siku-siku. Nah, sudut-sudut yang berhadapan satu sama lain adalah sama besar dalam sebuah jajar genjang sehingga dua sudut lainnya juga merupakan sudut siku-siku seperti menurut proposisi 134. Jadi CK adalah sebuah persegi yang sama besar dengan kuadrat dari CP. Nah, kemudian lanjut ke pembuktian 9. Pada pembuktian 9 ini eh, persegi HDFG adalah persegi yang sama dengan kuadrat AC, sama dengan persegi AC ini, persegi AC. Kemudian kita beralih ke gambar pembuktian 10. Jadi persegi panjang AG dan persegi panjang GE adalah sama. Mereka adalah pelengkap dari jajar genjang dan sama dengan persegi panjang AP. Persegi panjang pada AP. Kemudian kita beralih ke gambar pembuktian 11. Jadi jumlah semua persegi panjang tersebut sama dengan persegi AB. Jadi kita secara sistematisnya bisa ditulis dengan CG. CG itu sama dengan CP tadi seperti pembuktian sebelumnya. Kemudian kita dapatkan sudut CK sama dengan persegi CK sama dengan CP dikali CP. Persegi CK ini CP dikali CP. Kemudian kita dapatkan juga persegi HF ini adalah AC kali AC atau AC kuadrat. Seperti kalau pembuktian 9 ini. Kemudian kita dapatkan persegi AG ini sama dengan persegi GE. Maka kita tulis persegi AG ini sama dengan AC dikali CG sama dengan persegi G-nya tadi adalah AC dikali CP. Maka ketika kita dapat dibuktikan bahwa persegi AB ini atau AB dikali AB sama dengan CB dikali CB. Ini jadi dari persegi CK tadi itu persegi CK tadi CB dikali CB ditambah persegi AG. Persegi AG tadi adalah AC dikali AC. Kemudian mohon maaf persegi kemudian ditambah dengan persegi HF. Persegi HF ini kan AC tambah AC. Kemudian ditambah persegi AG ditambah kemudian persegi AG dan persegi GE. Nah, kalau persegi AG dan persegi GE sama, maka ditambah 2 kali AC dikali CP. Maka terbukti secara geometris bahwa AB dikali AB sama dengan CP dikali CP sama ditambah AC dikali AC ditambah 2 kali AC kali CP. Nah, proposisi ini adalah versi geometri dari identitas aljabar, yaitu A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB. Nah, untuk proposisi 5 hingga 14 akan dilanjutkan oleh Anindita dan juga Vina. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Bila suatu garis lurus dipotong menjadi bagian-bagian yang sama dan tidak sama, maka persegi panjang yang terdapat pada bagian yang tidak sama dari keseluruhan garis tersebut ditambah dengan kuadrat pada selisih antara bagian-bagian yang sama dan tidak sama dengan kuadrat pada setengah garis lurus. Itu misalkan sebarang garis lurus AB dipotong sama panjang di C dan tidak sama panjang di D. Bisa dikatakan bahwa persegi panjang yang dibatasi oleh AD dan DB ditambah persegi pada CD itu sama dengan persegi pada CB, yaitu jika dituliskan AD kali DB plus CD kali CD sama dengan CB kali CB. Nah, untuk konstruksinya, yaitu yang pertama, dari garis lurus AB dipotong menjadi segmen yang sama panjang di C dan segmen yang tidak sama panjang di D. Lalu, gambar persegi CEFB pada garis CB dan gambar diagonal BE-nya. Dari titik D, tarik garis sejajar dengan CE atau BF menjadi garis DG, dan dari titik H, tarik garis sejajar dengan AB atau EF menjadi garis KM. Dari titik A, tarik garis sejajar dengan CL atau BM menjadi AK. Lalu, kita akan membuktikan bahwa AD kali DB plus CD kali CG sama dengan CB kali CB. Yaitu yang pertama, persegi panjang CH itu sama dengan persegi panjang HF. Yang keduanya kita tambahkan dengan GM.
Jadi persegi panjang CM itu akan sama dengan persegi panjang DF. Nah, selanjutnya persegi panjang AL itu sama dengan persegi panjang CM juga sama dengan persegi panjang DF. Jadi persegi panjang AL juga sama dengan persegi panjang DF. Nah, di persegi panjang AH itu keduanya ditambah dengan persegi panjang CH. Jadi persegi panjang AH itu akan sama dengan genomon dari NOP. Juga persegi panjang AH itu sama dengan AD kali DP juga sama dengan genomon NOP. Lalu keduanya kita tambahkan dengan persegi LG atau juga sama dengan CD kali CD. Jadi kita tuliskan AD kali DB plus CD kali CD sama dengan genomon NOP plus persegi LG. Jadi kita dapatkan kita peroleh AD kali DB plus CD kali CD sama dengan CB kali CB. Sudah sama seperti yang awal tadi. Jadi proposisi ini merupakan versi geometri dari identitas aljabar A kali B plus A plus B per 2 min B dikuadratkan sama dengan A plus B per 2 dikuadratkan. Selanjutnya yaitu proposisi 6, jika sebuah garis lurus dipotong menjadi 2 dan sembarang garis lurus ditambahkan padanya secara lurus, maka persegi panjang yang terdapat pada keseluruhan garis lurus itu dengan garis lurusnya ditambahkan dan garis lurusnya ditambahkan ditambah kuadrat bagian tengah dari garis lurus asal sama dengan kuadrat bagian tengah yang dijumlahkan dari garis lurus asal dan garis lurus yang ditambahkan. Yaitu misal garis lurus AB telah dipotong menjadi 2 di titik C, lalu misalkan garis lurus BD telah ditambahkan secara langsung dan dikatakan bahwa persegi panjang yang dibatasi oleh AD dan DB ditambah persegi pada CB itu sama dengan persegi pada CD. Jadi jika dituliskan menjadi AD kali DB plus CB kali CB sama dengan CD kali CD. Jika dikonstruksikan yaitu menjadi garis lurus AB dibelah 2 di titik C dan tambahkan garis lurus BD pada garis lurus tersebut. Lalu gambar persegi CEFD pada garis CD lalu digambar diagonal DE. Dari titik B tarik garis sejajar dengan CE dan DF menjadi titik BG. Lalu tarik titik dari titik H, garis yang sejajar dengan AB atau EF menjadi KM, dan dari titik A tarik garis sejajar CL atau BM menjadi AK. Mohon maaf, ini untuk DM. Lalu akan dibuktikan AD kali DB plus CB kali CB sama dengan CD kali CD, di mana AC plus AC itu sama dengan CB. Jadi persegi panjang AL itu akan sama dengan persegi panjang CH dan AL ini juga akan sama dengan persegi panjang HF. Lalu keduanya kita tambahkan dengan persegi panjang CM, jadi akan mendapatkan persegi panjang AM. Nah, persegi panjang AM ini itu sama dengan genomon dari NOP, di mana AM ini juga merupakan AD kali DB. Lalu keduanya kita tambahkan dengan persegi panjang persegi LG itu juga bisa sama dengan CB kali CB. Jadi dituliskan AD kali DB plus CB kali CB itu sama dengan genomon NOP plus CB kali CB. Jadi kita peroleh AD kali DB plus CB kali CB sama dengan CD kali CD. Jadi proposisi ini merupakan versi geometri dari identitas aljabar 2A plus B kali B plus A kuadrat sama dengan A plus B dikuadratkan. Lalu proposisi ketujuh yaitu bila sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka jumlah kuadrat dari keseluruhan garis lurus dan salah satu bagian garis lurus sama dengan 2 kali persegi panjang yang terdapat pada keseluruhan dan bagian tersebut dan kuadrat pada bagian yang tersisa. Misalkan dari sebarang garis lurus AB ini dipotong secara acak di titik C, dikatakan bahwa jumlah kuadrat pada AB dan BC sama dengan 2 kali persegi panjang yang dikandung oleh AB dan BC dan kuadrat pada CA. Jadi jika dituliskan AB kali AB plus BC kali BC sama dengan 2AB kali BC sama dengan AC kali AC. Nah, untuk konstruksinya, misalkan dari garis AB dipotong secara acak di titik C, lalu gambar persegi ADEB pada garis AB dan gambar diagonal BD. Lalu gambar garis CN sejajar dengan AD dan beri lapar perpotongan dengan diagonal di titik G. Lalu gambar garis sejajar AB melalui titik G yaitu menjadi HF. Selanjutnya kita buktikan bahwa AB kali AB plus BC kali BC sama dengan 2AB kali BC plus AC kali AC. Kita lihat bahwa persegi panjang AG sama dengan persegi panjang GE. Nah, lalu ditambahkan dengan persegi CF, jadi persegi panjang AF itu sama dengan persegi panjang CE, di mana jika persegi panjang AF ditambah persegi panjang CE itu bisa dituliskan menjadi 2 kali persegi panjang AF. Lalu keduanya kita tambahkan dengan persegi CF, jadi genomon KLM plus
persegi CF sama dengan persegi panjang AF plus persegi panjang CE. Juga bisa dituliskan 2 kali persegi panjang AF. Lalu genomen KLM ini ditambahkan persegi CF dan plus ditambahkan persegi DG itu sama dengan 2 kali persegi panjang AF plus persegi dari DG. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa persegi AE ditambah persegi CF sama dengan 2 kali persegi AF plus persegi DG, yaitu memperoleh AB kali AB plus BC kali BC sama dengan 2 AB kali BC plus AC kali AC. Nah, proposisi ini merupakan versi geometri dari identitas aljabar A plus B kuadrat plus A kuadrat sama dengan 2 kali A plus B dikalikan dengan A, lalu ditambah B kuadrat. Nah, proposisi yang ke-8 yaitu jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka 4 kali persegi panjang yang terdapat pada keseluruhan garis lurus dan salah satu bagian dari garis lurus ditambah persegi pada bagian yang tersisa sama dengan persegi yang dijelaskan pada keseluruhan dan bagian sebelumnya, seperti pada satu garis lurus lengkap. Yaitu misalkan sebarang garis lurus AB dipotong secara acak di titik C, dikatakan bahwa 4 kali persegi panjang yang terdapat pada AB dan BC ditambah persegi pada AC sama dengan persegi yang dijelaskan pada AB dan BC, seperti pada satu garis lurus lengkap. Jika dituliskan 4 AB dikali BC plus AC kali AC sama dengan A. AB plus BC dikalikan AB plus BC. Jika dikonstruksikan, yaitu garis lurus AB dipotong secara acak di titik C, lalu perpanjang garis AB ke titik D sehingga CB itu sama dengan BD, lalu gambar persegi AF, AEFD pada garis AD, dan gambar diagonal DE. Lalu, gambarkan garis CHBL sejajar dengan AE, dan yang keempat yaitu gambarkan garis MN dan OP sejajar dengan AD. Nah, dari sini kita akan membuktikan bahwa 4 AB kali BC plus AC kali AC sama dengan AB plus BC dikalikan AB plus BC, di mana CB sama dengan BD, CB juga sama dengan GK, BD sama dengan KN, KN sama dengan GK, maka dari itu QF juga sama dengan RP. Dari situ bahwa persegi CK juga sama dengan persegi BN, persegi GR juga sama dengan persegi KP, persegi CK juga sama dengan persegi KP, jadi keempat persegi itu sama, jadi yaitu persegi CK sama dengan persegi BN, persegi GR sama dengan persegi GN sama dengan persegi KP. Nah, dan itu juga CB sama dengan BD, di mana BD juga sama dengan BK sama dengan CG, dan CB sama dengan GK sama dengan GK, di mana CG juga sama dengan GK. Dari situ, persegi panjang AK itu sama dengan persegi panjang MQ. Persegi panjang kita sama dengan persegi panjang FF, persegi panjang MQ sama dengan persegi panjang GL. Dari situ kita dapatkan bahwa keempatnya itu sama, yaitu persegi panjang MI sama dengan persegi panjang GL sama dengan persegi panjang AK sama dengan persegi panjang RF. Nah, dari situ genomen STU sendiri itu sama dengan 4 kali dari persegi panjang AK ditambah persegi CK. Jika dituliskan bisa menjadi 4 kali dari persegi panjang AK. Nah, persegi panjang AK tadi itu juga bisa dikatakan bahwa menjadi 4 kali AB, 4 kali AB kali BC. Jadi genomen STU juga sama dengan 4 kali AB kali BC. Lalu keduanya kita tambahkan dengan OH, di mana OH ini juga sama dengan AC kali AC. Jadi genomen STU ditambah persegi OH sama dengan AD kali AD sama dengan 4 kali AB plus 4 kali AB kali BC sama dengan AC kali AC, di mana akan didapatkan bahwa AB tambah AB dikalikan AB tambah AB sama dengan 4 AB kali BC plus AC kali AC. Nah, proposisi ini merupakan versi geometri dari identitas aljabar 4 kali A plus B dikali A plus B kuadrat sama dengan A plus B plus A plus B plus A dikuadratkan. 9. Apabila sebuah garis lurus dipotong menjadi bagian-bagian yang sama dan tidak sama, maka jumlah kuadrat pada bagian-bagian yang tidak sama dari keseluruhan garis lurus adalah 2 kali lipat jumlah kuadrat pada bagian tengah garis lurus dan kuadrat pada selisih antara bagian-bagian yang sama dan tidak sama. Jika dituliskan menjadi AD kuadrat plus DB kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat plus CG kuadrat. Jika dikonstruksikan menjadi menggambar garis tegak lurus AB melalui titik C dan membuat panjangnya sama dengan AC atau CB, lalu menghubungkan AE dan FEB, lalu gambar garis sejajar EC, gambar garis sejajar EC melalui titik D menjadi DF, gambar garis sejajar AB melalui titik F menjadi GF, lalu hubungkan A dan F. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa AD kuadrat plus DB kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat plus CG kuadrat. Di pembuktian ini, AC sama dengan CE. Jadi kita peroleh sudut dari EAC sama dengan sudut CEA sama dengan 45 derajat. Dan
CB itu sama dengan CE. Jadi sudut CEB sama dengan sudut CBE, yaitu 45 derajat juga. Lalu EG sama dengan GF, jadi kita peroleh sudut dari GEF dan sudut EFG itu juga sama, yaitu 45 derajat. Lalu DB itu juga sama dengan FD. Jadi sudut DFB sama dengan sudut FBD, yaitu 45 derajat. Di situ AE kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat. Jadi bisa dituliskan karena AC sama dengan CE, jadi bisa dituliskan 2 AC kuadrat. Juga berlaku sama untuk EF kuadrat, karena EG plus sama dengan GF, jadi bisa dituliskan EF kuadrat sama dengan 2 GF kuadrat. Lalu EF kuadrat bisa dituliskan dengan 2 CD kuadrat. Lalu AF kuadrat ini bisa dituliskan menjadi AE kuadrat ditambah EF kuadrat. Nah, AF kuadrat ini berupa 2 kali AC kuadrat plus 2 CD kuadrat, yang jika dituliskan bisa menjadi 2 kali AC kuadrat plus CD kuadrat. Dan AF ini tadi juga dituliskan menjadi AD kuadrat plus DF kuadrat, di mana bisa juga menjadi AF kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DB kuadrat. Jadi kita peroleh AD kuadrat plus DB kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat plus CD kuadrat. Nah, proposisi ini merupakan versi geometri dari identitas aljabar A kuadrat plus B kuadrat, 2 dikali A plus B per 2 dikuadratkan ditambah A plus B per 2 min B dikuadratkan. Selanjutnya yaitu proposisi 10. Proposisi 10 berbunyi, jika sebuah garis lurus dibagi dua dan garis lurus ditambahkan padanya dalam garis lurus, maka kuadrat keseluruhan dari garis lurus yang ditambahkan dan kuadrat pada garis lurus yang ditambahkan keduanya adalah 2 kali lipat jumlah kuadrat pada setengah, dan bentuk disangka yang dijelaskan pada garis lurus terdiri dari setengah dan garis lurus tambahan seperti pada satu garis lurus. Nah, jika sesuai dengan gambar yang sudah tertera di layar, proposisi 10 sama saja berbunyi AD kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Selanjutnya yaitu konstruksi dari pembuktian proposisi 10. Nah, yang pertama yaitu buatlah garis AB, kemudian potong garis AB di titik C sehingga AC sama dengan AB. Buatlah garis BD, di mana BD merupakan perpanjangan dari garis AB. Selanjutnya yaitu buatlah garis CE, di mana CE tegak lurus dengan AB, sesuai dengan proporsi 11 ibuk 1. Selanjutnya yaitu hubungkan titik A dan E, dan juga titik E dan B. Selanjutnya yaitu buatlah garis EF sehingga EF sejajar dengan AD. Kemudian hubungkan titik F dan titik D. Selanjutnya perpanjang garis EB dan garis FD sehingga saling berpotongan. Nah, titik potong tersebut namai garis G. Setelah itu hubungkan titik A dan titik G. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian dari proposisi 10. Kita ketahui bahwa AC sama dengan CE, sehingga sudut CAE dan sudut AEC setengah dari sudut siku-siku, yaitu 45 derajat, berdasarkan proposisi 1.5 dan proposisi 1.32. Menggunakan konsep yang sama, di mana BC sama dengan EC, diperoleh bahwa sudut CEB setengah dari sudut siku-siku, sehingga hasilnya yaitu 45 derajat. Nah, dari bentuk tersebut, AEB adalah sudut siku-siku, dikarenakan 45 derajat ditambah 45 derajat. Selanjutnya yaitu, perhatikan sudut CBE sama dengan sudut GBD berdasarkan proposisi 1.5. Akibatnya apa? Akibatnya sudut BDG adalah sudut siku-siku berdasarkan proposisi 1.29. Perhatikan segitiga EFG. Diperoleh sudut FEG dan sudut EGF sama, yaitu 45 derajat, sehingga panjang EF dan panjang FG juga sama berdasarkan proposisi 1.6. Kita ketahui bahwa AC sama dengan EC, sehingga AC kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan 2 AC kuadrat. Berdasarkan proposisi 1.47 atau rumus Pythagoras, perhatikan segitiga EAC, yang mana segitiga EAC ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga didapat EA kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah EC kuadrat. Kita ketahui bahwa
AC kuadrat tambah EC kuadrat sama dengan 2AC kuadrat. Sehingga EA kuadrat tambah AC kuadrat tambah EC kuadrat sama dengan 2AC kuadrat. Perhatikan segitiga EFGH. Nah, diperoleh bahwa EF sama dengan FG. Sehingga EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan 2EF kuadrat. Nah, karena EF sama dengan CD, akibatnya EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan 2CD kuadrat. Nah, menggunakan rumus Pitagoras atau proposisi 47 1 diperoleh bahwa EG kuadrat ditambah EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan 2 kali CD kuadrat. Nah, akibatnya diperoleh AE kuadrat ditambah EG kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Selanjutnya perhatikan segitiga AEG. AEG merupakan siku-siku, sehingga diperoleh AG kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EG kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa AE kuadrat tambah EG kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat tambah CD kuadrat. Kita masukkan sehingga hasilnya adalah AG kuadrat ditambah 2 kali AC kuadrat tambah CD kuadrat. Perhatikan segitiga AGD. Segitiga di D. Sehingga AG kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan DG kuadrat. Dikarenakan DG sama dengan DB, maka AG kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Akibatnya, AG kuadrat ditambah AG kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan 2 kali AC kuadrat tambah CD kuadrat. Selanjutnya yaitu proposisi 11. Proposisi 11 berbunyi, memotong suatu garis lurus sedemikian rupa sehingga persegi panjang yang dibentuk oleh seluruh garis dan salah satu bagiannya sama dengan persegi pada bagian garis yang tersisa. Nah, jika sesuai dengan gambar terlihat, maka proposisi 11 berbunyi AH kuadrat sama dengan HB dikali AB. Konstruksi pembuktian proposisi 11. Yang pertama adalah kita membuat garis AB, kemudian memotong garis AB di titik H sesuai dengan proposisi 46. Setelah itu, buat persegi ABC dengan panjang sisi AB. Setelah itu, potong ruas garis AC menjadi 2 di titik E. Kita potong garis AC di titik E. Hubungkan titik EB. Setelah itu, perpanjang garis CA sampai titik F, di mana EF sama dengan EB. Nah, setelah itu, buatlah persegi yang melewati titik FA dan H, misalkan titik lain bernama G. Kemudian perpanjang garis GH sampai ke titik K, yang mana titik K adalah perpotongan dari garis GH dan garis CD. Untuk pembuktiannya sendiri yaitu, sesuai dengan proposisi 2.6, CF dikali AF ditambah AE kuadrat sama dengan EF kuadrat. Nah, dikarenakan EF sama dengan EB, maka CF dikali AF ditambah AE kuadrat sama dengan EB kuadrat. Perhatikan segitiga AEB. Nah, diperoleh AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan EB kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa EB kuadrat sama dengan CF dikali AF tambah AE, sehingga AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan CF dikali AF ditambah AE kuadrat. Jika dikurangi AE kuadrat, maka menjadi AB kuadrat sama dengan CF dikali AF. Akibatnya, persegi AD sama dengan persegi panjang FK. Nah, jika persegi AD dikurangi AK dan juga persegi panjang FK dikurangi AK, maka yang tersisa adalah persegi FH dan juga persegi panjang HD. Akibatnya, AH dikali AH sama dengan HB dikali BD. AH kuadrat sama dengan HB dikali AB. Proposisi 12 menyatakan bahwa dalam segitiga tumpul, kuadrat pada sisi yang menghadap sudut tumpul lebih besar daripada jumlah kuadrat pada dua sisi lainnya yang membentuk sudut tumpul, sebesar 2 kali persegi panjang yang dibentuk oleh salah satu sisi yang membentuk sudut tumpul, dengan bagian garis lurus yang ditarik tegak lurus dari sisi tersebut, dan garis lurus yang berpotongan di luar segitiga oleh garis tegak lurus tersebut menuju sudut tumpul. Nah, jika sesuai dengan gambar yang tertera di layar, maka sama saja dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 kali AD dikali AC. Nah, untuk pembuktiannya yaitu, berdasarkan proposisi 2.4, diperoleh bahwa DC kuadrat sama dengan DA kuadrat tambah AC kuadrat ditambah 2 kali AD dikali AC.
Nah, jika ditambahkan DB di kedua ruas, maka membentuk DJ kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan DA kuadrat tambah DB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 kali DA kali DC. Berdasarkan proposisi 47 didapatkan, perhatikan segitiga DBC. Dari segitiga DBC tersebut, diperoleh bahwa DC kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Perhatikan segitiga DAB. Diperoleh DA kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Sehingga diperoleh DC kuadrat tambah DB kuadrat sama dengan DA kuadrat tambah DB kuadrat tambah AC kuadrat tambah 2DA kali AC kuadrat. Maka DC kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan DA kuadrat ditambah DB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2 kali DA kali AC sama saja dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat tambah 2 kali DA dikali AC. Selanjutnya yaitu proposisi 13. Dalam segitiga bersudut lancip, kuadrat pada sisi yang menghadap sudut lancip lebih kecil dari jumlah kuadrat pada sisi yang membentuk sudut lancip. Sebanyak 2 kali persegi panjang yang dibentuk oleh salah satu sisi di sekitar sudut lancip, yang menjadi tempat jatuhnya garis tegak lurus, dan garis lurus yang terpotong di dalam segitiga oleh garis tegak lurus tersebut menuju sudut lancip. Sesuai gambar yang tertera, sama saja AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali BD kali BC. Hampir sama seperti proposisi 12 sebelumnya. Untuk pembuktiannya yaitu berdasarkan proposisi 2.7 diperoleh bahwa CB ditambah BD kuadrat sama dengan 2 kali CB dikali BD ditambah DJ kuadrat. Nah, jika kedua ruas ditambahkan DA kuadrat, maka diperoleh CB kuadrat tambah BD kuadrat ditambah DA kuadrat sama dengan 2 kali CB tambah 2 kali CB dikali BD ditambah DJ kuadrat tambah DA kuadrat. Perhatikan segitiga ABD, diperoleh bahwa BD kuadrat ditambah DA kuadrat sama dengan AB kuadrat. Kemudian, perhatikan segitiga ACD. Maka diperoleh DA kuadrat ditambah DJ kuadrat sama dengan AC kuadrat. Maka diperoleh CB kuadrat tambah BD kuadrat tambah DA kuadrat sama dengan 2 kali CB kali BD ditambah DJ kuadrat tambah DA. Akibatnya, CB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 2 kali CB kali BD ditambah AC kuadrat. Kedua ruas kita kurangin 2 kali CB kali BD diperoleh AC kuadrat sama dengan CB kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2 kali CB kali BD. Selanjutnya yaitu proposisi 14. Untuk membangun sebuah persegi yang sama luas dengan suatu bangun garis lurus yang diberikan. Jika sesuai gambar yang sudah tertera, maka luas dari A sama dengan luas dari persegi BD sama dengan EH kuadrat. Untuk mengonstruksi dari proposisi 14 ini, yang pertama yaitu kita harus membuat bangun A. Buatlah segi 4 BCDE, di mana semua sudutnya adalah siku-siku dengan BE lebih dari ED yang luasnya sama dengan A. Yaitu kita membuat segi 4 BE yang intinya adalah luasnya sama dengan luas A. BE, D, C. Selanjutnya, perpanjang garis BE ke titik F, sehingga EF sama dengan ED. Selanjutnya yaitu potong BF menjadi 2 di titik G. Potong sehingga BG itu sama dengan BF. Selanjutnya buat setengah lingkaran yang berpusat di G, yang jari-jarinya adalah BG atau GF. Selanjutnya, perpanjang garis GB atau GF. Selanjutnya, perpanjang garis DE ke H dan hubungkan garis HG. Nah, pembuktiannya itu yang pertama, kita mengasumsikan jika BE sama dengan ED. Jika BE sama dengan ED, berarti BEDC merupakan suatu persegi. Nah, akibatnya apa? Karena persegi, maka pembuktian sudah terpenuhi. Jika kasusnya adalah BE tidak sama dengan ED, yang berarti bukan persegi, ketahui bahwa EF sama dengan ED. Selanjutnya, BG sama dengan GF.
Berdasarkan proposisi 2.5, diperoleh bahwa BE dikali EF ditambah EG kuadrat sama dengan GF kuadrat. Nah, dikarenakan GF sama dengan GH, maka BE dikali EF ditambah EG kuadrat sama dengan GH kuadrat. Berdasarkan proposisi 47 di IPU 1 atau Pythagoras, diperoleh bahwa HE ditambah EG sama dengan GH kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui bahwa GH kuadrat adalah BE dikali EF tambah EG kuadrat, sehingga diperoleh HE kuadrat tambah EG kuadrat sama dengan BE dikali EF ditambah EG kuadrat. Nah, jika kedua ruas dikurangi EG kuadrat, diperoleh EH kuadrat sama dengan BE dikali EF. Nah, akibatnya apa? Akibatnya EH kuadrat sama dengan BE dikali ED, karena EF sama dengan ED. Akibatnya apa? Diperoleh bahwa EH kuadrat sama dengan persegi BD sama dengan A. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.